Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadediwa, NIM 2003030004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku ke-6, Teori Sosiologi Modern. Bukunya berjudul Sosiologi Kunci, Pierre Bourdieu oleh Richard Jenkins. Bagian yang pertama tentang buku untuk dibaca. Dalam bagian ini membahas mengenai pendapat Pierre Bourdieu yang merujuk pada studinya baru-baru ini tentang sistem Universitas Prancis Homo Academicus sebagai buku untuk pembakaran, yang isinya berusaha menjauhkan diri dari demitologi dan menganalisis secara kritis sistem itu. Dia juga menyarankan rentan terhadap serangan tuduhan, subversi atau bid'ah, jika tidak langsung secara pengkhianatan. Seperti kebanyakan karya Bourdieu, khususnya selama 2 tahun terakhir, beberapa dekade, dalam potensi subversifnya, bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa yang ia gunakan dan gaya penulisannya secara umum. Penggunaan idiosinkartik dan neologisme bersekutu dengan kalimat panjang yang sering berulang-ulang, yang dibebani dengan sejumlah subklausa dan jalan memutar diskursif, digabungkan dengan diagram yang sangat rumit dan skema visual untuk menghadapkan pembaca dengan tugas yang banyak, baik itu sarjana, pasca sarjana, atau ilmuwan sosial profesional. Dalam menawarkan pengantar untuk karya dan pemikiran Bourdieu ini, pertama, tujuannya adalah untuk mendiskusikan pekerjaan dan pemikiran itu di luar permainan bahasa yang buram dalam lingkaran sosiologisnya dan juga penafsirannya. Dengan kata lain, ini difokuskan adalah untuk menerjemahkan. Tujuan ini diinformasikan oleh 2 proposal dasar. Yang pertama, bahwa itu adalah layak menulis dalam bentuk buku seperti itu, dan yang kedua adalah mungkin untuk melakukannya tanpa melakukan kekerasan pada kehalusan dan kedalaman argumennya. Yang kedua, mengenai antropologi dan strukturalisme. Bourdieu tiba di Aljazair pada tahun 1956 sebagai tentara dan filsuf. Dia pergi pada tahun 1960 dengan tujuan etnografi otodidak dan antropologi sosial. Dia telah menerbitkan buku pertamanya dan dilakukan secara langsung dan menggunakan sistem peneliti, yaitu penelitian lapangan di antara kabile kaum tani Maghreb dan di antara kaum miskin di kota di Algiers dan juga di tempat lain. Sosiologi de Algiers sebagai buku pertama tentang ringkasan informasi dan tentang berbagai kelompok etis yang membentuk Aljazair masyarakat di tahun 1950-an. Di dalam bab ini juga bagaimanapun bermaksud lebih fokus pada 2 aspek lain dari Aljazair. Bourdieu studi yang merupakan bagian dari arus utama karya intelektualnya. Yang pertama, analisisnya tentang hubungan antara pengalaman modernisasi, dan yang kedua, interpretasi strukturalisnya tentang budaya kabile, dan juga di antara keduanya yang menjadi pokok bahasan dari 2 bagian bab pertama ini. Yang ketiga, tentang eksperimen dalam epistemologi. Memicu pemikiran refleksis mengarah pada kritik epistemologinya terhadap sosiologi dan antropologi. Epistemologi seringkali tampak menyimpan teror yang khas bagi siswa. Ini mungkin karena cara kata tersebut digunakan dalam teks ilmu sosial, seringkali tanpa definisi atau penjelasan, dan juga densitas yang jauh dari teks-teks yang menyebut dirinya sendiri epistemologis. Faktanya juga pada dasarnya, epistemologi tidak terlalu kompleks atau dipisahkan dari masalah duniawi dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi definisi dari epistemologi adalah wacana tentang sifat dan status pengetahuan.
Pertemuan dengan halaman belakang rumahnya sendiri menginspirasikan untuk merenungkannya dalam proses penelitian dan status relatif pengetahuan orang dalam, orang luar, pengetahuan dalam akun sosiologis dan berteori. Dan juga dari argumen selanjutnya adalah pembalikan menarik dari kebijaksanaan antropologi konvensional yang menegaskan bahwa pencelupan dalam alien atau eksotik adalah sebuah ritus profesional yang diperlukan dan dasar untuk otoritas epistemologis disiplin. Bagian keempat tentang ilusi hipnotik. Ada berbagai macam perangkat kognitif. Metafora dan analogi adalah sebagai contoh yang baik yang kita gunakan untuk menyusun dan menghasilkan pengetahuan kita tentang dunia. Sinopsis adalah salah satunya yang paling umum dan penting, yaitu penyederhanaan dan kondensasi kompleks yang memberikan informasi ke dalam kerangka acuan yang terpadu. Ini juga menjadi bagian operasi yang umum untuk keduanya dalam wacana sehari-hari dan wacana ilmu sosial. Diskusi Bourdieu tentang ilusi hipnotik berasal dari ketidakpuasaannya dengan strukturalisme dan sebagian besar berkaitan dengan 3 jenis akun atau presentasi hipnotik tertentu, yaitu diagram, silsilah, dan kalender. Diagram yang ada dalam pikirannya adalah sebuah diagram yang dibangun oleh sosiolog atau antropolog, yaitu tentang siklus tahunan kegiatan Watina Kabile atau varian rasa Bourdieu kecil di Prancis. Dan yang menjadi tujuannya adalah untuk membuat terlihat di ruang 2 dimensi hubungan logis antara fenomena sosial tertentu, yaitu berisi tentang aktivitas, preferensi yang diungkapkan kategori budaya atau dalam apapun. Di sini Bourdieu juga menyarankan bahwa ada 4 masalah berbeda dengan mode representasi ini. Yang pertama, hubungan yang diciptakan antara hal-hal yang sering merupakan artefak dari latihan produksi diagram, yaitu tentang mereka tidak ada dalam praktik. Karena hubungan ini tidak pernah benar-benar terjadi dalam interaksi. Apa yang tampaknya secara logis tidak sesuai di atas kertas, mungkin kompatibel dalam praktiknya. Seluruh penciptaan diagram adalah semacam fiksi. Yang kedua, sinopsis, dan ini tersirat pada poin pertama, juga melakukan kekerasan terhadap waktu. Diagram kalender merupakan contoh para excellence dari ini, yaitu tentang kalender yang menggantikan waktu linear homogen kontinu dalam waktu praktis yang terdiri dari pulau-pulau durasi yang tidak dapat dibandingkan, masing-masing dengan ritmenya sendiri. Waktu yang berlalu atau terseret tergantung pada apa yang dilakukan seseorang, yaitu pada fungsi yang diberikan padanya oleh aktivitas di kemajuan. Di sini kita memiliki kekecewaan terhadap ilmu sosial dunia. Misalnya dalam proses hipnotik, semua rasa bermain keluar dari strategi, dalam praktiknya menghilang, meskipun tampaknya ada. Dalam beberapa diagram, seperti dalam contoh diskusi terbaru yang dilakukan oleh Bourdieu tentang Kabile terkait kehormatan transaksi, dan juga kemungkinan membangun model generatif sederhana yang mempertahankan fluiditas logika praktis. Yang berikut bagian kelima tentang penggunaan statistik. Bourdieu telah menggunakan statistik, bahkan sudah diandalkan sejak mereka bermulai dalam studinya yang paling awal dan diterbitkan tentang Al-Jazir. Dengan akunnya sendiri, jelas bahwa itu adalah sebuah informasi statistik tentang pola pernikahan di Al-Jazir, yang kemudian memicu kritiknya terhadap model kehidupan sosial yang diatur oleh aturan, dan pada akhirnya strukturalisme itu sendiri. Pengumpulan dan interpretasi statistik adalah salah satu cara untuk mengetahui dunia sosial. Pengumpulan dan analisis akun adalah merupakan hal lain, tidak termasuk pengumpulan dan interpretasi.
Dia juga berdebat dalam pluralisme epistemologis, yaitu reflektif yang secara sadar menyandingkan mode atau jenis pengetahuan sosiologis atau antropologis yang berbeda. Dia mengistimewakan satu jenis pengetahuan, yaitu tentang objektivitas statistik yang seolah-olah mewakili apa yang sebenarnya terjadi. Satu poin penting tentang penggunaan statistik Bourdieu dalam pengertian teknis adalah bahwa pada dasarnya deskriptif tujuannya bukanlah sebuah spekulasi kompleks tentang sebab dan efek yang mencirikan teknik seperti regresi atau analisis log linear. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.